Oke, kali ini kita bakal cobain untuk beli smartphone langsung di websitenya. Karena kebanyakan dari kita itu kalau lihat foto produk di websitenya selalu kepincut gitu, langsung pengen beli. Karena di mana-mana kalau foto produk dipasang di website biasanya sih bagus. Cuman yang datang kayak gimana kita perlu cobain supaya teman-teman nggak salah beli. Ngomongin belanja online apalagi musim banyak diskon kayak gini tuh menarik. Kayak saya lagi coba untuk beli hair care. Ya seperti teman-teman lihat saya lagi sering gonta-ganti warna rambut. Jadi butuh perawatan ekstra supaya rambut tetap sehat dan tumbuh. Terhindar dari pelebaran jidat ya. Saya cobain hair care dari HG for Men. Yang saya suka tuh mengandung bahan alami serta asam amino dan tidak mengandung alkohol. Yang pertama adalah HG for Men Shampoo yang bisa kasih nutrisi rambut serta mengatasi masalah kerontokan berlebih yang pasti bisa digunakan secara rutin setiap hari. Dan yang kedua ada HG for Men Hair Tonic yang bermanfaat untuk merangsang tumbuhnya rambut dan bikin rambut kita semakin sehat dan lebat. Cara pakainya untuk tonik juga sangat mudah dengan spray, jadi bisa diaplikasikan ke rambut secara merata. Dan buat kalian yang pengen cobain juga sangat mudah, langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan produk smartphone yang kita beli kali ini adalah smartphone pabrikan Cina yaitu Blackview Oscal C20. Untuk foto produknya ya buat sebagian orang kayak saya itu tertarik dengan model-model kayak gini. Jadi modelnya itu kayak HP boba kekinian dengan 3 kamera di bagian belakang, kamera utamanya. Cuman kita langsung lihat aja ya. Nah biasanya sebelum beli itu kita pasti lihat-lihat di website dulu nih. Seperti yang aku sebutkan tadi kayak foto produk, semua produk di website itu kelihatan bagus. Dan untuk Oscal C20 ini punya 3 kamera. Tapi setelah dilihat-lihat kayaknya cuma 2 ya. Yang satu itu flash aja dengan ukuran flash yang persis dengan kamera utamanya. Cuman nanti kita bakal cobain kamera utamanya yaitu dual kameranya gimmick atau memang bisa bekerja dengan baik. Terus layarnya 6,088 inch dengan model water drop HD. Jadi udah kayak HP-HP kekinian. Dan sayangnya masih kelihatan bezelnya ya. Kalau teman-teman lihat di bagian atas dan juga bawahnya masih kelihatan bezel yang cukup tebal. Nah, Oscal C20 ini udah pakai Android 11, tapi bedanya yang dipakai di Oscal C20 ini masih Android 11 Go. Jadi versi lebih ringan daripada Android 11. Kalau untuk Android 11 Go itu bisa berjalan baik di smartphone entry level dengan kapasitas RAM yang cukup minim, yaitu di bawah 2GB atau bisa berjalan di 1GB aja. Cuman kalau untuk Android 11, kapasitas RAM dari smartphone harus di atas 2GB, baru bisa berjalan dengan baik. Oke. Lanjut untuk Oscal C20 ini masuk ke jajaran smartphone entry level. Jadi dengan kapasitas RAM 1GB dan penyimpanan internal atau ROM-nya 32GB dan bisa di-expand sampai 128GB. Langsung aja kita check out ya. Oke. Paket. Waduh, langsung datang paket yang dipesan. Nah, ini adalah Oscal C20. Kalau dalam paket pembeliannya kita dapetin cover dengan warna biru. Sebenarnya ada 4 pilihan warna, tapi sebenarnya yang kita pesan itu warna hitam. Nggak tahu kenapa di bagian depan nih covernya produk yang di display nih warnanya biru. Oke, langsung aja kita buka. Oke, ini smartphone-nya. Terus udah dapetin clear case juga, karena untuk HP-HP kayak gini mungkin kalian bakal sulit banget untuk cari aksesorisnya karena nggak mainstream juga di pasaran Indonesia. Terus dapetin seperti biasa kayak manual book pastinya. Nah, clear case-nya kayak gini, di bagian belakangnya ada tulisan kayak only the brave. Ya mirip-mirip Realme ya teman. Realme kan gitu biasanya tulisannya gede. Nah sebenarnya ini ada kabelnya nih, tapi mana? Ya. Jadi udah kita cobain sebenarnya ya. Jadi kabelnya udah keluarin, cuman ya udahlah ya. Oke, terus kita dapetin port sulit banget dong. Port charging. Jadi kita dapetin port charging yang masih pakai micro USB kayak gini dengan kok nggak fokus. Nah, micro USB kayak gini dengan 5 volt dan 1,2 ampere. Jadi belum fast charging. Oke. Kalau untuk paket pembeliannya kita dapetin kayak gini. Lanjut kalau kita lihat desainnya, masih kelihatan berkelas untuk seharga HP 1 jutaan dengan 2 kamera dan 1 flash di bagian sini. Dan untuk back covernya punya motif fingerprint, jadi kayak kerasa gitu kalau kita pegang. Dan untuk finishingnya doff ya atau matte. Dan kita coba buka ya, karena ini HP 1 jutaan biasanya bisa dibuka. Oh ya benar. Oke, jadi masih
kerasa kayak HP jadul yang baterainya belum baterai tanam dengan kapasitas baterainya itu 3000-an mAh. Kalau dilihat di bagian sini ada keterangannya dengan 3,8 volt. Dan kalau kita lihat di bagian atas ini, smartphone ini punya slot micro SD, yaitu bisa di-expand sampai 128 GB dan punya dual SIM. Tapi sayangnya masih terbatas di konektivitas 3G, belum 4G. Ya mungkin untuk pemakaian standar banget ya konsumen dari smartphone ini. Nah untuk bagian belakangnya sih kerasa rapi ya. Kalau teman-teman lihat tuh cuman yang mencolok tuh bagian baterainya aja, punya warna yang beda dari bagian bodinya yang secara keseluruhan punya material plastik. Jadi untuk warna baterainya ini warna putih dan mencolok. Jadi kerasa terkesan kurang mahal gitu, kurang high quality untuk material dari baterainya. Oke, seperti yang aku sebutkan tadi, untuk keseluruhan bodinya pakai material plastik. Terus untuk bagian atas ini kalau teman-teman lihat kita masih dapetin port audio jack 3,5 mm. Di bagian bawah sini ada lubang-lubang untuk speaker dan juga port chargingnya. Nah, yang menarik kalau kita coba pencet-pencet untuk tombol power dan juga volume up atau volume down-nya, kerasa nggak terlalu murahan banget gitu. Jadi masih kerasa cukup smooth. Oke, first impression saya selalu seneng dengan bentuk HP yang proporsional digenggam dengan satu tangan, yaitu dengan 6,088 inch dengan 720 x 1560. Dan yang berarti masih HD aja dengan aspek rasio 17,5 banding 9. Dan HP ini punya 85% screen to body ratio. Jadi masih ada bezel di bagian bawah dan juga bagian atas. Oke, nggak terlalu lebar dan nggak terlalu panjang. Beratnya pun cukup ringan, sekitar 152 gram aja. Untuk chipset yang digunakan masih kelas entry level, yaitu SC7731E dengan codename Cortex A7 yang punya kecepatan 1,3 MHz. Dan jujur saya harus bilang kalau kerasa cukup lambat saat gunain HP entry level dengan harga 1 jutaan ini meskipun untuk pemakaian standar. Dan sebenarnya bisa jadi karena masih menggunakan RAM yang mentok di 1 GB aja. Oke, waktu kita cobain untuk tes benchmarknya dengan Antutu Benchmark 9 didapatkan skor 33.086. Cukup ngepres ya. Kemudian untuk pengetesan yang kedua dengan Geekbench 5 didapatkan skor single core-nya 68 dan untuk multicore-nya 135. Ya emang pas-pasan banget sih. Lanjut kita tes untuk kamera utamanya di bagian belakang. Jadi ada dua di atas dan juga bawah. Sedangkan untuk samping kanan ini hanya flash aja. Cuman secara keseluruhan sih mirip sama iPhone 11. Tapi kalau dilihat sekilasnya 0,000 detik gitu kan. Sekilas banget. Nah sayangnya untuk dual kamera utamanya ini hanya gimmick. Jadi yang berfungsi hanya di bagian atas ini aja. Sedangkan yang bagian bawah hanya aksesoris. Ya wajar untuk HP 1 jutaan kayaknya sulit untuk dapetin dual kamera. Nah untuk kamera utamanya pada bagian atas ini punya resolusi 5 megapiksel dan kita bakal cobain untuk kualitasnya. Dan untuk kamera depannya ini punya 2 megapiksel. Kamera utamanya waktu buat ngerekam video. Kondisi juga berangin, jadi kualitas mikrofonnya kalian bisa dengarkan sendiri. Untuk kamera belakangnya ini 5 megapiksel dan kurang lebih sekarang jam 3:30. Kondisi bukan hard light tapi golden light. Menghasilkan gambar kayak gini. Kamera keduanya, yaitu kamera depan. Kayak kerasa gelap ya, padahal sekarang jam 3:30. Dan menurut saya HP ini bener-bener dibuat kayaknya untuk kaum BPJS kayak saya ini yang pengennya itu gaya aja. Jadi bagian belakangnya ini udah mirip kayak punya iPhone 11 yaitu dengan kamera boba. Cuman sayangnya ya hanya gimmick karena ya kita tuh butuhnya gimmick aja cuy. Kalau nongkrong terus naruh HP-nya tuh biasanya kebalik kayak gini kan. Nah udah kamera boba gitu kan. Tapi sayangnya ya gitu. Kita nggak bisa nikmatin untuk kualitas kameranya itu sesuai ekspektasinya. Bisa diupload di sosial media mungkin kerasa kurang. Lanjut kita tes untuk main Mobile Legends. Kelihatan kalau Oscal C20 ini berusaha banget untuk jalanin gamenya. Meskipun di settingan minim kayak gini. Jadi bisa dibilang kalau kita main game ML di Oscal C20 ini kerasa kurang playable. Oke, jadi kesimpulannya buat teman-teman yang pengen beli smartphone online, teman-teman harus detail juga waktu lihat deskripsinya.
nggak hanya lihat foto produknya yang kelihatan bagus terus buru-buru check out. Karena kalau nanti barangnya yang datang gak sesuai ekspektasi malah jadi kerasa rugi banget. Kalau kita ngomongin Oskal C20 ini yang barusan kita beli, ya sesuai dengan deskripsinya, yaitu selling point utamanya adalah smartphone entry level dengan trendy design. Desainnya emang trendy, kalau teman-teman lihat bagian belakangnya sini udah pakai kamera boba dengan 3 bunder-bunder kayak gini. Kemudian sayangnya hanya 2 yang berfungsi, yaitu flash di bagian sini dan juga kamera di bagian atas sini. Untuk bagian bawahnya hanya gimmick aja. Kemudian untuk bagian depannya layarnya masih terbatas di HD yang katanya udah IPS, cuman saya ngerasain ini layarnya kurang tajam sih sebenarnya. Terus untuk performanya juga masih terbatas dengan RAM 1 GB, jadi untuk pemakaian standar masih kerasa cukup lambat. Apalagi kalau kita gunakan untuk main game Mobile Legends, ya pasti kerasa kurang bisa playable. Untuk kualitas kameranya teman-teman bisa judge juga di kolom komentar gimana kualitas kameranya. Seenggaknya untuk smartphone dengan harga 1 jutaan kita juga bisa manfaatin beberapa fitur kameranya, meskipun untuk kualitas kameranya juga menurut saya pribadi kerasa kurang sih. Nah, untuk fitur lainnya karena nggak dibekali dengan fingerprint, kita bisa manfaatin face unlock di smartphone ini. Jadi kalau mau gaya pun masih kita bisa dapetin dukungannya dengan face unlock. Jadi masih bisa kayak pamer gitu ke teman kita kalau HP saya bisa face unlock gitu. Tapi buat teman-teman yang menganggap face unlock itu sebuah hal yang penting. Tapi selebihnya kalian bisa cek dan nilai sendiri. Untuk link belinya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan support terus DKD dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.